Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8. Tentu sekarang akan melanjutkan materi sebelumnya ya, tentang pelajaran IPS yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk materi kali ini, yaitu mempelajari tentang faktor pendorong dalam mobilitas sosial. Perlu disampaikan, sebelum masuk dalam pembelajaran faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, di sini ada dua. Yang pertama, kalian harus mampu memahami beberapa faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, kalian harus mampu memahami beberapa faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Mungkin kalian tentu akan bertanya, mengapa sering terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas sosial itu selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kalian harus mempelajari tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada pula masyarakat yang sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Maka oleh sebab itu kalian harus mempelajari dan memahami tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, ada faktor pendorong ya. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada status sosial, kemudian ada keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Jadi ada 4 faktor dalam pendorong mobilitas sosial. Anak-anakku sekalian, untuk faktor pendorong yang pertama yaitu status sosial. Jadi status sosial berhubungan erat dengan orang tua. Ia tidak akan berpikir bahwa orang tuanya miskin atau kaya, karena ia tidak bisa menolak kedudukan orang tuanya. Jika ia merasa tidak puas dengan status sosial orang tuanya, maka ia berusaha keras agar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi yang namanya status sosial, jadi mulai dia sejak lahir sampai dia dewasa akan dibentuk secara tidak langsung status sosialnya. Maka ketika ia tidak merasa puas dalam status sosialnya, maka dia harus berusaha keras agar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor keadaan ekonomi. Faktor ini terjadi apabila sumber daya alam di daerah padat penduduk sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidupnya, maka penduduk tersebut akan melakukan mobilitas sosial dengan mencari lahan subur di daerah lain. Ini yang menyebabkan terjadinya faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi mau tidak mau seseorang tersebut, penduduk tersebut akan berpindah tempat ke tempat yang lebih tercukupi keadaan ekonominya. Faktor pendorong yang ketiga di sini adalah pertumbuhan penduduk. Jadi semakin padatnya jumlah penduduk, maka semakin berkurangnya lahan pekerjaan dan permukiman.
Hal ini mengakibatkan seseorang berpindah ke tempat lain. Mungkin disebabkan karena padat penduduknya sehingga dia sulit mencari pekerjaan, maka dia harus berpindah tempat yang dapat meningkatkan mobilitas sosialnya. Faktor pendorong yang keempat yaitu situasi politik. Situasi politik mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Jika suatu negara dalam kondisi tidak kondusif, maka mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosialnya. Jadi, kalau seseorang ingin meningkatkan mobilitas sosialnya dalam posisi negaranya tidak aman, maka seseorang tersebut harus berpindah tempat sementara ke negara lain yang lebih aman supaya dia bisa meningkatkan mobilitas sosialnya. Itu merupakan keempat faktor pendorong mobilitas sosial. Next, anak-anakku sekalian, selanjutnya mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Di sini ada 5 faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Yang kedua, diskriminasi kelas. Kemudian yang ketiga, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Kemudian yang keempat, kemiskinan. Yang terakhir, perbedaan jenis kelamin. Nah, itu merupakan kelima faktor penghambat mobilitas sosial. Mari kita bahas satu persatu tentang penghambat mobilitas sosial. Penghambat yang pertama mengenai diskriminasi ras dan agama. Jadi, diskriminasi atau perbedaan ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Contohnya di sini, diskriminasi ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan ya. Jadi, di Afrika Selatan itu ras yang berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk menguasai pemerintah. Itu bagi di Afrika Selatan. Tapi kalau secara agama di sini saya contohkan seperti di negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia, kalau pengen jadi presiden, maka harus beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Bahwa penduduk di negara Indonesia 87% menganut agama Islam. Apalagi negara Indonesia merupakan penduduk terbanyak yang menganut agama Islam di dunia. Yang kedua, diskriminasi kelas. Jadi, ini yang menghalangi mobilitas sosial. Contohnya di sini, pada masa penjajahan Belanda, jadi sekolah formal tidak dapat diikuti anak-anak dari rakyat biasa. Mereka yang boleh bersekolah hanya keturunan Belanda, kemudian warga asing, dan kaum bangsawan pribumi yang didukung pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada saat penjajahan Belanda, pertumbuhan baik pendidikannya jadi mengalami keterlambatan bagi rakyat Indonesia sehingga terhambat tentang mobilitas sosialnya. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Jadi sosialisasi adalah proses ketika seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Misalnya di sini, anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup dalam lingkungan nilai dan pola pikir yang umumnya ada dalam masyarakat kelas rendah. Jadi, untuk melakukan peningkatan mobilitas sosialnya terhambat karena anak tersebut hanya mengetahui
lingkungan di sekitar mereka di mana dia tinggal. Jadi sulit untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Penghambat yang keempat yaitu kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya, si A memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Nah, situasi seperti ini membuat si A ini sulit melakukan mobilitas vertikal ke atas karena dari faktor kemiskinan, sehingga dia menghambat dalam meningkatkan mobilitas sosialnya. Penghambat yang terakhir yaitu perbedaan jenis kelamin. Jadi status sosial jenis kelamin tertentu seharusnya tidak lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin lain. Namun, pada kenyataannya, di masyarakat, perbedaan jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Ya, buktinya seorang pria cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah mengalami mobilitas sosial daripada wanita. Anak-anakku sekalian, nah itu merupakan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara dan saluran mobilitas sosial. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.